semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di VLU Studio. Kembali lagi bersama saya, Verania Lois. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Tentunya jika kalian melakukan itu, saya akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang lebih menarik dan tentunya bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke videonya. Baik, agenda kita hari ini adalah delete data di tabel database lewat tombol di HTML. Seperti apa caranya? Ikuti terus video ini. Sebelum kita ke delete, di sini kita akan menampilkan list yang kita get datanya dari tabel di database dan kita tampilkan berupa list di website kita. Seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan list sendiri di sini saya menggunakan for each ya. Ini merupakan template-nya. Nanti codingannya saya sertakan di description box. Kita fokus ke for each-nya saja. Ini for each yang sering saya gunakan ya untuk menampilkan list atau menampilkan data dari database kemudian kita tampilkan di HTML. Nah, di sini saya akan menampilkan data dari tabel member. Jadi saya akan select tabel member, kemudian saya akan for each untuk menampilkan datanya. Nah, di sini ada 3 buah tombol yang saya gunakan, yaitu read untuk melihat data, update untuk mengubah data, dan delete yang nantinya akan kita bahas untuk menghapus data. Oke, di sini saya juga menggunakan data table ya. Sebelumnya video data table, cara penggunaannya itu ada. Sudah saya buatkan videonya, jika kalian tertarik silahkan klik link sebelah kanan ya di pojok kanan atas ini. Oke. Nah, di sini juga kita akan menampilkan sebuah session ya, session message yang dimana ketika kita melakukan tambah data ataupun hapus data akan ada sebuah alert yang muncul warna hijau bahwa data itu berhasil untuk diubah, data itu telah berhasil ditambahkan atau data itu berhasil untuk dihapus. Nah, message itu atau session message plus data ini sudah saya juga buatkan video. Silahkan kalian klik di pojok kanan atas untuk penjelasannya, itu sudah ada. Oke, sekarang kita fokus ke delete datanya. Sama seperti yang lainnya, untuk menghapus data tentu kita memerlukan tombol terlebih dahulu ya. Di sini ini dia tombol yang merah itu yang saya buat untuk hapus datanya. Nah, ini dia codingannya. Di sini saya tambahkan dia on click return confirm. Jadi ketika ada kejadian ketika user salah untuk klik data yang dimana kita harus menyediakan return confirm yang dimana kita harus meyakinkan kembali. Jadi ada kotak kayak sebuah alert gitu ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Nah, ini dia on click return confirm. Ketika dia yakin, maka dia akan klik OK. Ketika dia tidak yakin, maka dia akan membatalkan. Kemudian di sini juga ada href yang digunakan untuk menuju ke controllernya. Href ini ya, set URL-nya akan mengoper ID member dari data yang kita hapus. Jadi ini misalkan ID 1, kemudian kita klik hapus. Set URL ini akan menuju ke controller tabel member dengan function delete beserta ID-nya seperti itu. Kemudian kita langsung menuju ke controllernya, controller tabel member dengan function delete. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan ID-nya yang kita oper dari list tadi ya, yang ini. Nah, kita deklarasikan dia di sini. Kemudian di sini saya ada mengquery ya, men-select tabel member where ID member. Mengapa? Karena saya ingin melakukan sebuah pengecekan. Jadi saya akan mengecek select tabel member dengan ID 1. Kemudian ketika dia ada, ketika row ini ya, row ini yang nilainya adalah hasil select tabel member berdasarkan ID-nya, ketika dia ada, maka dia akan menjalankan kondisi pertama, di mana dia akan delete data tersebut berdasarkan ID-nya. Jadi misalkan di sini ketika saya select kemudian where ID-nya adalah ID 1, maka dia
nilainya adalah data tabel member dengan ID 1. Kemudian ternyata ada datanya. Kemudian dia akan menjalankan kondisi pertama, di mana dia akan mendelete ID member 1 tersebut dan menampilkan message data berhasil untuk dihapus. Sedangkan ketika di sini nanti nilainya kosong, misalkan ID-nya 1 tetapi di tabel tidak ada yang ID-nya 1, maka dia akan menampilkan sebuah message dengan condition kedua, yang dimana akan memunculkan data tidak ditemukan. Semoga kalian paham. Jika tidak paham, silahkan ulangi lagi video saya, pahami dan dimengerti. Oke? Nah, sampai sini kita save datanya, kemudian kita coba refresh aplikasinya, kita coba untuk tambah data. Datanya kita random aja ya. Ini datanya saya masih ngawur. Seperti ini, kemudian kita create. Nah, ini ya sessionnya, kemudian ada auto close-nya juga, jadi dia akan close sendiri tanpa kita close secara manual. Nah, ini dia data yang ketiga ini yang akan kita hapus. Nah, di sini ya yang maksud saya ya, ketika kita klik, dia akan menampilkan sebuah alert seperti ini. Apakah Anda yakin ingin hapus atau tidak? Seperti itu. Jika kita yakin, nah kita akan klik OK. Dan dia akan menampilkan data berhasil dihapus dengan auto close-nya. Oke, kita berhasil untuk menghapus data. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.